Baik, perkenalkan, nama saya Vincent Martintar Junior dengan NIM 18 120 143. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai tugas AKM 2 yang dimana dosen saya menyuruh untuk memilih salah satu soal pada halaman 450 mengenai metode sewa pembiayaan LISI. Nah, di sini langsung saja kita bahas soalnya. Baik, langsung saja kita bahas soalnya, yaitu tentang metode sewa pembiayaan LISI. Untuk menggambarkan sewa pembiayaan, asumsikan bahwa CNH Capital atau NLD, entitas anak CNH Global dan Ivanhoe Minis Ltd, menandatangani perjanjian sewa pada tanggal 1 Januari 2012 yang mensyaratkan CNH untuk menyewakan sebuah front end loader kepada Ivanhoe mulai 1 Januari 2012. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tersebut tidak dapat dibatalkan dan mengharuskan pembayaran sewa sebesar $25.981,62 pada setiap awal tahun berbasis anuitas jatuh tempo. Yang kedua, loader tersebut memiliki nilai wajar pada saat awal sewa sebesar $100.000. Perkiraan umur ekonomik selama 5 tahun dan tidak ada nilai residu. Ivanhoe membayar semua biaya pelaksana secara langsung kepada pihak ketiga kecuali untuk pajak properti sebesar $2.000 per tahun yang dimasukkan sebagai bagian dari pembayaran tahun kepada CNH. Yang berikut, sewa tidak berisi opsi perpanjangan. Loader akan dialihkan kembali ke CNH pada saat penghentian sewa. Berikutnya, suku bunga pinjaman inkremental Ivanhoe adalah 11% per tahun. Yang berikutnya, Ivanhoe menyusutkan peralatan serupa yang dimilikinya secara garis lurus. Yang terakhir, CNH menetapkan sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat imbal hasil investasi sebesar 10% per tahun. Ivanhoe mengetahui fakta ini. Sewa tersebut memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan karena alasan sebagai berikut. Alasan yang pertama, jangka waktu sewa selama 5 tahun sama dengan umur ekonomik peralatan yang juga 5 tahun, memenuhi uji umur ekonomik. Yang kedua, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum atau $100.000 sebagaimana dihitung di bawah ini sama dengan nilai wajar loader yaitu sebesar $100.000. Untuk pembayaran sewa minimum adalah $119.908,10 atau $23.981,62 dikali dengan $5. Ivanhoe menghitung jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset sewaan sebesar nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum atau tidak termasuk biaya pelaksanaan pajak properti senilai $2.000 seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 21-5. Berikut kita langsung masuk ke ilustrasi 21-5 yaitu mengenai perhitungan pembayaran sewa yang dikapitalisasi. Sini jumlah dikapitalisasi sama dengan $25.981,62 dikurangi dengan $2.000 ini dikali dengan nilai sekarang anuitas jatuh tempo dari 1 untuk 5 periode sebesar 10%. Dapat dilihat pada tabel 6-5 yang sama dengan $23.981,62 dikali dengan 4,16986, maka hasilnya adalah $100.000. Ivanhoe menggunakan suku bunga implisit CNH sebesar 10% dan bukuan suku bunga pinjaman inkremental sebesar 11%. Karena mengetahui suku bunga implisit tersebut, Ivanhoe mencatat sewa pembiayaan pada pembukuannya pada tanggal 1 Januari 2012 sebagai berikut. Di sini peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan yaitu sebesar $100.000 pada liabilitas sewa sebesar $100.000. Berikutnya, perhatikan bahwa jurnal tersebut mencatat kewajiban pada jumlah neto sebesar $100.000 dan bukan pada jumlah bruto sebesar $119.908,10
atau $23.981,62 dikali dengan 5. Ivanhoe mencatat pembayaran sewa pertama pada tanggal 1 Januari 2012 sebagai berikut. Beban pajak properti sebesar $2.000. Liabilitas sewa yaitu sebesar $23.981,62. Pada kas sebesar $25.981,62. Untuk setiap pembayaran sewa sebesar $25.981,62 terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, pengurangan liabilitas sewa, biaya pendanaan atau beban bunga, dan yang ketiga, biaya pelaksana pajak properti. Total biaya pendanaan atau beban bunga selama masa sewa adalah $19.908,10. Nah, sini jumlah ini adalah selisih antara nilai sekarang dari pembayaran sewa yaitu sebesar $100.000 dan kas yang sebenarnya dicairkan setelah dikurangi biaya pelaksanaan sebesar $119.908,10. Beban bunga tahunan dengan menerapkan metode bunga efektif adalah fungsi dari liabilitas yang beredar, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 21-6. Berikut kita akan masuk untuk ilustrasi 21-6, yaitu mengenai daftar amortisasi sewa untuk lisi dan dasar anuitas jatuh tempo. Berikut adalah contoh dari tabelnya. Di sini, pada akhir tahun fiskal 31 Desember 2012, Ivanhoe mencatat bunga yang masih harus dibayar atau diakrus sebagai berikut. Beban bunga sebesar $7.601,84 itu pada posisi debit, dan pada utang bunga yaitu sebesar $7.601,84 pada posisi kredit. Penyusutan peralatan yang disewakan selama masa sewa 5 tahun dengan menerapkan kebijakan penyusutan normal atau metode garis lurus dari Ivanhoe menghasilkan jurnal pada tanggal 31 Desember 2012 sebagai berikut. Beban penyusutan sewa pembiayaan yaitu sebesar $20.000, akumulasi penyusutan sewa pembiayaan sebesar $20.000 juga yang didapatkan dari $100.000 dibagi dengan 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2012, Ivanhoe secara terpisah mengidentifikasi aset yang dicatat dalam sewa pembiayaan pada pelaporan posisi keuangan. Demikian pula secara terpisah mengidentifikasi kewajiban terkait. Ivanhoe mengklasifikasikan bagian jatuh tempo dalam 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama sebagai liabilitas jangka pendek dan lainnya sebagai liabilitas jangka panjang. Di sini misalnya bagian lancar dari total kewajiban sebesar $76.018,38 pada tanggal 31 Desember 2012. Dalam daftar amortisasi Ivanhoe adalah jumlah pengurangan kewajiban pada tahun 2013 atau sebesar $16.379,78. Nah, untuk yang pada tabel daftar amortisasi sewa untuk lisi, di situ ada beberapa keterangan pada tabel itu, yakni ada pembayaran sewa sesuai dengan persyaratan sewa, yang terus untuk B, biaya pelaksana termasuk dalam pembayaran sewa, terus yang C, 10% dari saldo awal, yaitu pada E, kecuali untuk pada tanggal 1 Januari 2012. Karena ini adalah anuitas jatuh tempo, maka pada tanggal pembayaran pertama tidak ada waktu yang berlalu, dan oleh karena itu tidak ada bunga yang masih harus dibayar. Terus yang D, untuk pembayaran sewa tahunan dikurangi dengan biaya pelaksanaan dan dikurangi dengan bunga 10% atas liabilitas. Terus yang untuk E, saldo awal dikurangi dengan pengurangan liabilitas sewa, maka hasilnya adalah $100.000. Berikutnya kita masuk ke ilustrasi 21-7, yaitu tentang pelaporan liabilitas sewa jangka pendek dan jangka panjang. Langsung saja, untuk liabilitas jangka panjang, sini ada liabilitas sewa sebesar $76.018,38 dikurangi dengan $16.379,78, maka hasilnya $59.638,60.
Yang kedua ada liabilitas jangka pendek. Di sini ada utang bunga sebesar 7.601,84 dolar dengan liabilitas sewa sebesar 16.379,78. Nah, untuk yang selanjutnya, Ivanhoe mencatat pembayaran sewa pada tanggal 1 Januari 2013 sebagai berikut. Beban pajak properti sebesar 2.000 dolar. Utang bunga sebesar 7.601,84 dolar. Liabilitas sewa sebesar 16.379,78 dolar. Dan pada kas yaitu di posisi kredit sebesar 25.981,62 dolar. Jurnal sampai 2016 akan mengikuti pola di atas. Ivanhoe mencatat biaya pelaksana lainnya atau asuransi dan pemeliharaan dengan cara yang serupa dengan pencatatan biaya operasional lainnya yang dikeluarkan pada aset yang dimilikinya. Setelah berakhirnya sewa, Ivanhoe telah sepenuhnya menyusutkan jumlah yang dikapitalisasi sebagai peralatan yang disewa. Perusahaan juga telah sepenuhnya melunasi kewajiban sewanya. Jika Ivanhoe tidak membeli loader, maka akan mengembalikan peralatan kepada CNH. Ivanhoe kemudian menghapus peralatan yang disewa dan akun akumulasi penyusutan dari pembukuannya. Jika Ivanhoe membeli peralatan pada akhir sewa dengan harga 5.000 dolar dan estimasi umur manfaat peralatan berubah dari 5 menjadi 7 tahun, maka perusahaan membuat jurnal sebagai berikut. Peralatan itu sebesar 100.000 dolar ditambah dengan 5.000 dolar, maka mendapatkan hasil 105.000 dolar. Terus akumulasi penyusutan sewa pembiayaan sebesar 100.000 dolar. Setelah itu pada posisi kredit ada peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan itu sebesar 100.000 dolar. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 100.000 dolar. Dan terakhir ada kas sebesar 5.000 dolar pada posisi kredit. Teman-teman, sekian penjelasan dari contoh soal pada halaman 450 mengenai metode sewa pembiayaan atau leasing. Mungkin jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya jika video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Oke, sekian dari video saya ini and thanks for watching.